Bagaimana mungkin selembar sarung bisa dihargai belasan juta rupiah? Bukan jas, bukan jam tangan mewah, tetapi sarung. Sebuah kain yang selama ini dianggap sederhana, namun di etalase tertentu, nama BHS Masterpiece tercantum dengan harga yang membuat orang terdiam. Apakah ini sekedar kemewahan ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar motif dan warna? Untuk memahami mengapa selembar sarung bisa bernilai belasan juta, kita harus mundur jauh ke belakang, ke tahun-tahun ketika kualitas lebih penting daripada keuntungan, dan nama BHS bahkan belum dikenal siapapun. Inilah kisah perjalanan panjang sarung BHS dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita mulai dari awal. Akar keluarga dan kelahiran sosok pengusaha. Pada awal abad ke-20, di sebuah kota pesisir Jawa Timur yang telah lama menjadi simpul pertemuan perdagangan dan agama, lahirlah seorang laki-laki yang kelak namanya akan melekat kuat pada sejarah busana muslim Indonesia. Ia bernama Abdurrauf Said Bahasuan, sosok yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Arsaba. Ia dilahirkan di Gresik, sebuah kota tua yang memiliki identitas ganda sebagai kota santri sekaligus kota pelabuhan. Disinilah kapal-kapal dagang pernah berlabuh, membawa kain, rempah, dan gagasan dari berbagai penjuru dunia. Sejak berabad-abad sebelumnya, Gresik telah menjadi ruang perjumpaan antara budaya Arab, Jawa, dan Islam, menciptakan ekosistem sosial yang unik, religius, namun juga lekat dengan aktivitas niaga. Arsaba berasal dari keluarga keturunan Arab dengan marga Bahasuan, sebuah marga yang dikenal luas di komunitas Hadrami sebagai bagian dari tradisi pedagang dan pengusaha. Di pesisir Jawa termasuk Gresik, komunitas Arab tidak hanya berperan sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, khususnya dalam perdagangan kain dan tekstil. Tradisi ini diwariskan lintas generasi, bukan melalui bangku sekolah, melainkan lewat praktik sehari-hari. Keluarga Arsaba diduga menjalankan usaha tekstil atau perdagangan kain dalam skala rumahan, sebuah home industri khas keluarga Arab Gresik pada masa itu. Usaha ini tidak menjadikan mereka bangsawan atau elit sosial, namun cukup untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan posisi terhormat di lingkungan sekitar. Mereka hidup dari kerja, dari proses, dan dari ketekunan. Nilai yang kelak akan sangat menentukan jalan hidup Arsaba. Tentang pendidikan formal, nyaris tidak ada catatan publik yang mencatat secara rinci di mana atau sampai jenjang apa Arsaba mengenyam sekolah. Namun, justru disitulah letak ciri khasnya. Pendidikan terpenting dalam hidupnya bukanlah ijazah, melainkan pendidikan keterampilan praktis. Ia belajar langsung dari lingkungan keluarga, dari cara memilih benang, mengenali tekstur kain, memahami kualitas, hingga menyaksikan bagaimana sebuah produk dihasilkan melalui proses yang panjang dan melelahkan. Ia tumbuh dengan menyaksikan bahwa kualitas tidak pernah lahir dari jalan pintas. Setiap helai kain adalah hasil dari waktu, ketelitian, dan disiplin. Dari lingkungan inilah terbentuk nilai-nilai awal dalam dirinya, ketekunan, disiplin, dan kesabaran. Karena produksi tidak bisa dipercepat sesuka hati. Kesalahan kecil bisa merusak keseluruhan kain. Dan tenun adalah pekerjaan berulang yang menuntut ketenangan. Arsaba bukan dibentuk sebagai orator ulung, bukan pula sebagai tokoh agama yang berdiri di mimbar. Ia adalah manusia kerja, seseorang yang memahami dunia lewat praktik bukan retorika. Karakternya ditempa oleh rutinitas, oleh kegigihan harian, dan oleh keyakinan bahwa nilai sejati terletak pada hasil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pembentukan karakter dan pandangan hidup. Memasuki masa muda hingga awal kedewasaannya, Abdurrauf Said Bahasuan menjalani hidup dengan cara yang nyaris tidak menarik perhatian. Ia bukan sosok yang gemar menonjolkan diri, tidak dikenal sebagai figur yang banyak bicara dan hampir tidak meninggalkan jejak verbal tentang prinsip-prinsip hidupnya. Namun justru dalam kesenyapan itulah karakternya perlahan terbentuk. Arsaba tumbuh sebagai pribadi yang memandang jauh ke depan meski jarang mengungkapkannya dengan kata-kata. Visinya tidak disampaikan lewat pernyataan, melainkan lewat sikap. Ia percaya bahwa kerja yang sungguh-sungguh jauh lebih jujur daripada janji.
Karena itu, hari-harinya diisi dengan aktivitas yang konkret, mengamati proses, memperbaiki kualitas, dan memahami detail yang sering diabaikan orang lain. Sejak usia muda, fokus hidupnya semakin mengerucut pada satu hal, yaitu kerja nyata. Ia belajar bahwa pertumbuhan yang sehat tidak lahir dari keberanian yang gegabah, melainkan dari langkah-langkah kecil yang terukur. Setiap keputusan ia ambil dengan perhitungan, bukan dengan dorongan emosi atau ambisi sesaat. Ia tidak tertarik pada lonjakan besar yang rapuh, melainkan pada kemajuan perlahan yang kokoh. Di mata lingkungan sekitarnya, Arsaba dikenal sebagai pengusaha yang berhati-hati. Ia tidak mudah tergoda oleh peluang besar jika belum memahami sepenuhnya risiko di baliknya. Ia menimbang kesiapan modal, ketersediaan tenaga, serta kemampuan menjaga kualitas. Baginya, mengambil resiko tanpa kesiapan sama artinya dengan mengkhianati kerja itu sendiri. Pilihan hidupnya menunjukkan nilai yang ia pegang meski tak pernah ia ucapkan secara eksplisit. Ia menolak jalan pintas karena ia tahu kualitas tidak bisa dilompati. Dalam dunia yang perlahan bergerak menuju produksi massal, Arsaba justru berdiri di jalur sebaliknya. Ia tidak mengejar keuntungan cepat, sebab ia memahami bahwa keuntungan yang tergesa-gesa seringkali menuntut kompromi yang mahal. Ia lebih memilih menghasilkan sedikit asal setiap hasil itu layak dipertanggungjawabkan. Hubungan antara iman dan bisnis dalam hidup Arsaba tidak pernah tampil sebagai wacana terbuka. Ia tidak menjadikannya slogan apalagi alat promosi. Nilai-nilai itu hadir secara diam-diam menyatu dalam kebiasaan kerja sehari-hari. Kejujuran ia wujudkan dalam produk apa adanya, ketelitian ia jaga dalam setiap proses, amanah ia pegang melalui komitmen pada kualitas. Karena ia sadar bahwa hasil kerjanya akan digunakan oleh orang lain, bahkan seringkali dalam momen ibadah yang sakral. Baginya bekerja dengan baik adalah bentuk tanggung jawab moral. Kain bukan sekedar komoditas, melainkan sesuatu yang akan menyentuh tubuh, membawa martabat, dan menyertai ritual. Karena itu, kelalaian sekecil apapun terasa seperti pelanggaran terhadap nilai yang ia yakini. Tanpa ia sadari atau tanpa pernah ia beri nama, pada fase inilah sebuah filosofi mulai mengendap. Belum ada merek, belum ada identitas dagang, belum ada ambisi besar yang diumumkan. Yang ada hanyalah cara berpikir yang pelan-pelan menguat, bahwa kualitas adalah amanah, pertumbuhan harus sejalan dengan kesiapan, dan kerja yang benar akan menunjukkan jalannya sendiri. Lahirnya usaha pertenunan BHS. Tahun 1953 menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan hidup Abdur Rauf Said Bahasuan. Setelah bertahun-tahun ditempa oleh kerja sunyi, perhitungan matang, dan keyakinan pada mutu, ia akhirnya mendirikan usaha sendiri. Bukan usaha besar, bukan pula pabrik megah, melainkan sebuah pertenunan kecil yang kelak dikenal sebagai Pertenunan BHS. Lokasinya berada di Pulau Pacikan, Gresik, sebuah kawasan yang akrab dengan denyut kehidupan niaga dan tradisi kerja tangan. Di tempat inilah Arsaba memulai segalanya, dari ruang yang sederhana dengan skala yang nyaris tak mencolok. Tidak ada peresmian, tidak ada selebrasi, yang ada hanyalah niat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang layak. Pertenunan BHS lahir sebagai usaha rumahan. Modalnya sepenuhnya bersumber dari dana pribadi dan keluarga. Arsaba tidak mencari investor luar, tidak pula menggantungkan harapan pada pinjaman besar. Ia memilih jalur yang ia kenal sejak awal hidupnya. Tumbuh dari kemampuan sendiri sejauh yang bisa ditanggung tanpa mengorbankan kualitas dan kendali. Di ruang produksi awal ini hanya terdapat 4 alat tenun bukan mesin atau ATBM. Jumlah yang kecil bahkan untuk ukuran zamannya. Namun bagi Arsaba 4 alat itu sudah cukup untuk memulai. Ia lebih memilih memahami sepenuhnya setiap proses, setiap bunyi kayu yang beradu, setiap tarikan benang, daripada terburu-buru menambah kapasitas yang belum sanggup ia awasi dengan hati-hati. Tenaga kerja yang terlibat pun berasal dari lingkungan terdekat, para pengrajin lokal Gresik. Hubungan kerja dibangun secara kekeluargaan. Arsaba tidak berjarak dengan proses produksi. Ia hadir, mengamati, memastikan bahwa apa yang keluar dari alat tenun benar-benar sesuai dengan standar yang ia yakini. Sistem kerja masih sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya, karena setiap orang memahami bahwa kualitas adalah tujuan bersama. Produk yang pertama dihasilkan pertenunan BHS adalah sarung tenun manual.
Tidak ada variasi berlebihan, tidak ada eksperimen beresiko. Bahkan yang digunakan adalah katun dan serat alami, bahan yang telah lama dikenal nyaman dan dapat diandalkan. Setiap sarung dikerjakan dengan kesabaran, karena seluruh proses bergantung pada tangan manusia. Pada awalnya pun terbatas, sarung-sarung itu dijual di pasar lokal Gresik, menjangkau orang-orang yang memang membutuhkan, bukan mereka yang tergoda tren. Perlahan produk BHS mulai masuk di lingkungan pesantren dan komunitas santri di Jawa Timur. Di ruang-ruang itulah kualitas diuji bukan oleh iklan, melainkan oleh pemakaian sehari-hari, saat sholat, pengajian, dan aktivitas yang menuntut kenyamanan serta ketahanan. Nama BHS dan identitas awal. Pada tahun-tahun awal setelah berdirinya pertenunan BHS, nama itu sendiri belum diperlakukan sebagai simbol besar. BHS pada mulanya hanyalah penanda usaha, sebuah nama perusahaan yang lahir dari kebutuhan administratif dan identitas produksi, bukan dari niat membangun makna filosofis atau religius yang rumit. Ia hadir secara fungsional, sebagaimana cara Arsaba menjalankan hidup dan usahanya, sederhana, langsung, dan tidak berlebihan. Berbagai tafsir tentang kepanjangan BHS muncul di kemudian hari. Sebagian menyebutnya sebagai singkatan teknis yang berkaitan dengan dunia tekstil, seperti batik, handwoven, atau songket. Namun pada masa-masa awal itu, yang jelas bukanlah kepanjangan hurufnya, melainkan apa yang diwakilinya. BHS tidak dibebani simbolisme sejak awal, karena bagi Arsaba, makna tidak lahir dari nama, melainkan dari hasil kerja yang konsisten. Identitas visual BHS pada periode ini pun sangat bersahaja. Tidak ada desain logo yang rumit, tidak ada permainan warna atau ornamen. Justru stempel dan tanda tangan yang menjadi elemen penting, bukan sebagai alat pemasaran, melainkan sebagai jaminan. Stempel itu bekerja lebih sebagai janji daripada merek. Janji bahwa sarung tersebut dibuat dengan standar yang sama, tanpa dikurangi. Sejak awal, arah penggunaan sarung BHS pun sudah cukup jelas. Produk ini tidak dirancang untuk panggung mode atau sekedar pelengkap gaya, melainkan untuk busana sholat dan aktivitas ibadah. Sasaran utamanya adalah muslim tradisional. Mereka yang mengenakan sarung dalam keseharian bukan hanya pada momen tertentu. Kenyamanan, ketahanan, dan rasa pantas menjadi pertimbangan utama. Pilihan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM juga bukan didorong oleh pertimbangan biaya. Sebaliknya, ATBM dipertahankan karena memberikan kualitas tenun yang lebih halus, lebih lentur, dan lebih nyaman dipakai dalam waktu lama. Arsaba memahami bahwa sarung bukan sekedar dilihat, tetapi dikenakan berjam-jam, berulang-ulang, dalam gerak maupun diam. Tenun tangan memberi keunggulan yang tidak bisa digantikan mesin pada masa itu. Dengan pendekatan ini, BHS perlahan membangun citra yang unik. Ia tidak menanamkan citra merek lewat klaim atau simbol, melainkan lewat pengalaman. Orang mengenal BHS bukan karena logonya, tetapi karena rasa nyaman saat dipakai dan ketahanannya setelah dicuci berkali-kali. Di akhir dekade 1950-an, BHS belum dikenal luas sebagai nama besar. Namun, sesuatu telah tertanam dengan kuat, sebuah reputasi awal bahwa sarung ini dibuat dengan kesungguhan. Tanpa disadari, Arsaba telah menanam fondasi yang kelak jadi lebih bernilai daripada identitas visual apapun. Diterima pesantren dan ulama. Menjelang akhir dekade 1950-an, sarung BHS mulai bergerak keluar dari lingkar pasar lokal dan menemukan ruang penerimaan yang jauh lebih menentukan, yaitu pesantren. Bukan melalui strategi pemasaran yang dirancang rapi, melainkan lewat pengalaman pemakaian yang berpindah dari satu orang ke orang lain, dari satu ruang ibadah ke ruang ibadah berikutnya. Di lingkungan pesantren, sebuah produk tidak dinilai dari klaimnya, melainkan dari ketahanannya menemani ritme hidup yang padat dan disiplin. Sarung dipakai sejak subuh hingga malam, dalam sholat, pengajian, duduk bersila, berjalan, dan bekerja. Dalam ritme inilah sarung BHS diuji, dan justru di sanalah ia mulai diterima. Bagi para kiai dan santri, ini bukan kemewahan,
melainkan kebutuhan. Ibadah panjang menuntut busana yang tidak mengganggu kekhusyuan. Motif BHS juga memainkan peran penting. Meski jarang disadari secara eksplisit, polanya tidak mencolok, tidak berteriak ingin dilihat. Ia hadir dengan ketenangan visual yang selaras dengan nilai pesantren, sederhana, tertib, dan tidak memancing perhatian berlebih. Dalam diam, justru muncul kesan wibawa. Sarung itu tidak membuat pemakainya terlihat ramai, tetapi membuatnya tampak pantas. Di kalangan kiai, faktor ini memiliki bobot tersendiri. Busana bukan hanya penutup tubuh, melainkan bagian dari etika tampil di hadapan jamaah. Sarung BHS tanpa dirancang secara khusus untuk simbol status, perlahan menjadi pilihan karena ia memberi rasa layak dan terhormat tanpa harus dipamerkan. Tidak ada catatan tertulis tentang siapa kiai pertama yang mengenakan sarung BHS. Tidak ada dokumentasi endorsement, tidak ada iklan testimoni. Namun justru dari ketiadaan itulah reputasi BHS tumbuh. Ia dikenal bukan karena diumumkan, melainkan karena ditiru. Seorang santri melihat kiainya mengenakan sarung tertentu lalu mencarinya. Seorang kiai tamu melihat kenyamanan itu, lalu membawa pulang ceritanya ke pesantren lain. Dari proses inilah julukan sarungnya para kiai muncul secara organik. Tidak pernah dideklarasikan, tidak pernah diklaim oleh produsennya. Julukan itu lahir dari kebiasaan, dari pengamatan, dari pengakuan diam-diam yang berulang kali terjadi di ruang-ruang pesantren. Reputasi BHS menyebar dari satu pesantren ke pesantren lain, mengikuti jalur yang sama dengan penyebaran ilmu dan sanad keilmuan. Pelan, berlapis, dan penuh kehati-hatian. Tidak semua yang baik langsung diterima di lingkungan ini, tetapi ketika sesuatu diterima, ia cenderung bertahan lama. Pada fase ini, BHS memperoleh legitimasi moral, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan iklan. Ia dipercaya karena dipakai oleh orang-orang yang dipercaya. Ia dihormati karena hadir dalam keseharian para penjaga nilai. Tanpa disadari, sarung ini telah melampaui fungsinya sebagai produk tekstil dan mulai menempati ruang simbolik dalam budaya pesantren. Bertahan di tengah ujian zaman. Memasuki dekade 1960-an hingga 1970-an, dunia usaha tekstil Indonesia mengalami perubahan yang tidak kecil. Permintaan meningkat, pola konsumsi mulai bergeser, dan tekanan biaya produksi semakin terasa. Bagi banyak usaha tenun tradisional, masa ini menjadi periode yang berat. Namun dalam perjalanan BHS tidak ditemukan catatan tentang kebangkrutan, produksi yang berhenti total, atau runtuhnya usaha akibat krisis. Bukan karena tantangan tidak ada, melainkan karena cara menghadapinya yang berbeda. Tantangan pertama datang dari keterbatasan tenaga terampil. Tenun bukan sekedar pekerjaan, melainkan keterampilan yang menuntut waktu, ketelatenan, dan kesabaran. Tidak semua orang bisa dan tidak semua yang bisa mau bertahan. Ketika permintaan mulai meningkat, ketersediaan penenun menjadi persoalan nyata. Arsaba memahami bahwa kualitas sarung BHS sangat bergantung pada tangan-tangan ini, sehingga ia tidak bisa sembarangan memperluas produksi tanpa mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusianya. Di saat yang sama, biaya bahan baku juga terus bergerak naik. Katun dan serat alami tidak selalu mudah diperoleh dengan harga stabil. Dalam situasi seperti ini, banyak pelaku usaha memilih jalan cepat dengan menurunkan kualitas bahan atau mengurangi ketelitian produksi. Namun, pilihan itu tidak pernah benar-benar diambil oleh BHS. Arsaba lebih memilih menahan laju pertumbuhan daripada mengorbankan mutu yang telah menjadi dasar kepercayaan. Seiring meluasnya reputasi BHS, muncul pula persoalan lain yang tidak terelakkan, yaitu pemalsuan. Nama BHS mulai ditiru, kualitasnya dicoba diserupai, meski hasilnya jauh berbeda. Bagi Arsaba, ini adalah tanda paradoksal, sekaligus ancaman dan pengakuan. Produk hanya dipalsukan jika ia bernilai. Alih-alih merespon dengan langkah agresif atau polemik terbuka, BHS memilih pendekatan yang tenang. Stempel original dan tanda tangan keaslian diperkuat fungsinya sebagai pembeda. Penanda ini bukan sekedar elemen visual, melainkan pernyataan tanggung jawab. Dengan itu, pembeli dapat membedakan mana hasil kerja yang sesungguhnya dan mana yang sekedar menumpang nama.
Namun ujian terbesar justru datang dalam bentuk keputusan strategis. Memasuki era ketika teknologi mulai merambah industri tekstil, Arsaba dihadapkan pada dilema klasik, bertahan sepenuhnya dengan cara lama atau membuka diri pada alat tenun mesin. Banyak usaha tradisional runtuh karena menolak perubahan, sementara yang lain kehilangan identitas karena berubah terlalu jauh. BHS memilih jalan tengah yang tidak mudah. Alat tenun mesin mulai diadopsi untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat dan menjaga keberlanjutan usaha. Namun, adopsi ini tidak dilakukan dengan menghapus yang lama. ATBM tetap dipertahankan untuk lini premium, tempat kualitas tertinggi dan sentuhan tangan manusia tetap dijaga. Di tengah perubahan zaman, BHS tidak tumbuh dengan lonjakan dramatis. Ia tumbuh dengan stabilitas. Ia tidak mencuri perhatian dengan ekspansi agresif, tetapi membangun daya tahan. Saat usaha lain tersapu oleh arus perubahan, BHS justru semakin dikenal dengan merek yang dapat dipercaya, karena ia tidak mudah goyah oleh tekanan jangka pendek. Ekspansi dan profesionalisasi. Memasuki akhir 1960-an hingga dekade 1980-an, BHS berada pada fase yang dapat disebut sebagai masa pendewasaan. Fondasi telah terbangun, kepercayaan telah diperoleh, dan pasar telah terbentuk. Tantangannya kini bukan lagi sekedar bertahan, melainkan bagaimana bertumbuh tanpa kehilangan karakter yang sejak awal menjadi kekuatannya. Produksi perlahan meningkat. Ruang kerja yang semula sederhana berkembang menjadi fasilitas yang lebih terorganisasi. Pabrik diperluas bukan dengan logika ledakan, tetapi dengan pertimbangan kesinambungan. Sistem kerja mulai ditata lebih rapi, alur produksi diperjelas, dan pembagian peran dibagi lebih terstruktur. Namun, keterlibatan manusia tetap menjadi pusatnya. Profesionalisasi tidak dimaknai sebagai mekanisasi penuh, melainkan sebagai pengelolaan yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Pada fase inilah diferensiasi produk mulai ditegaskan secara sadar. BHS tidak lagi hanya dikenal sebagai satu jenis sarung, tetapi sebagai produsen yang memahami lapisan kebutuhan pasarnya. Lini premium tetap dijaga melalui ATBM. Tempat kehalusan tenun, kerapian motif, dan sentuhan tangan manusia dipertahankan sepenuhnya. Di sisi lain, produksi dengan alat tenun mesin atau ATM memungkinkan BHS menjangkau volume yang lebih besar, memenuhi permintaan pasar yang meningkat tanpa mengorbankan standar dasar kualitas. Pemisahan ini bukan sekedar strategi bisnis, melainkan refleksi filosofi. BHS mengakui bahwa pasar beragam, tetapi tidak semua kebutuhan harus dipenuhi dengan cara yang sama. Yang sakral tetap dijaga, yang massal dikelola dengan disiplin. Seiring dengan itu, inovasi bahan mulai dilakukan. Katun dengan kualitas lebih tinggi digunakan untuk memberikan kenyamanan maksimal. Sutra diperkenalkan untuk segmen tertentu, menghasilkan kesan mewah tanpa kehilangan fungsi. Benang emas mulai diaplikasikan pada motif-motif pilihan, bukan sebagai hiasan berlebihan, tetapi sebagai penegasan nilai dan keistimewaan. Setiap inovasi dilakukan dengan hati-hati, diuji dalam pemakaian, dan disesuaikan dengan karakter pengguna sarung itu sendiri. Dalam hal motif, BHS tetap setia pada garis klasik yang telah menjadi identitasnya. Pola-pola yang tenang, simetris, dan tidak mencolok masih menjadi tulang punggung desain. Namun perlahan adaptasi terhadap selera zaman mulai dilakukan. Warna disesuaikan, detail diperhalus, dan variasi diperkenalkan tanpa menghilangkan kesan wibawa. Perubahan ini tidak pernah dilakukan secara drastis. Ia hadir sebagai evolusi, bukan revolusi. Pada periode inilah posisi BHS semakin menguat. Ia tidak lagi sekedar dikenal sebagai sarung yang baik, tetapi sebagai rujukan, sebagai standar kualitas. Di tengah munculnya berbagai merek baru, baik lokal maupun impor, BHS berdiri dengan kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak bersaing dalam hal harga murah, tetapi dalam hal mutu terbaik. Tanpa banyak deklarasi, BHS mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pionir sarung tenun premium di Indonesia. Status ini tidak diperoleh lewat klaim sepihak, melalui rekam jejak panjang yang konsisten. Ia menjadi pilihan mereka yang memahami nilai kerja tangan, mereka yang menghargai kenyamanan ibadah, dan mereka yang melihat sarung bukan sekedar pakaian, tetapi bagian dari identitas.
Pada akhir dekade 1980-an, BHS telah bertransformasi dari usaha rumahan menjadi perusahaan yang profesional, dari pertenunan kecil menjadi simbol kualitas. Namun satu hal yang tetap tidak berubah sejak 1953, bahwa kualitas bukan strategi sementara, melainkan jalan hidup. Dan justru karena keyakinan itulah BHS terus melangkah, pelan, pasti, dan berumur panjang. Regenerasi keluarga dan penjagaan nilai. Memasuki dekade 1980-an hingga awal 2000-an, BHS menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dari perubahan teknologi atau tekanan pasar, yaitu pergantian generasi. Bagi banyak usaha keluarga, fase ini seringkali menjadi titik patah saat nilai lama berhadapan dengan tuntutan zaman dan kesinambungan diuji oleh perbedaan cara pandang. Namun dalam perjalanan BHS, fase ini justru menjadi periode konsolidasi yang tenang. Pada masa inilah usaha yang dirintis secara sederhana oleh Arsaba bertransformasi secara formal menjadi PT BHS Tech. Perubahan bentuk ini menandai babak baru dalam tata kelola perusahaan. Struktur menjadi lebih jelas, sistem lebih tertib, dan orientasi jangka panjang semakin ditegaskan. Meski demikian, perubahan badan hukum tidak serta-merta mengubah ruh usaha. Ia lebih merupakan penyesuaian administratif agar perusahaan dapat tumbuh secara sehat di tengah iklim bisnis yang semakin kompleks. Kepemimpinan perlahan diteruskan kepada generasi keluarga Bahasuam. Proses ini tidak berlangsung sebagai peralihan mendadak, melainkan sebagai estafet yang dijalankan bertahap. Nilai-nilai dasar yang ditanamkan sejak awal, kerja hati-hati, kejujuran produk, dan komitmen pada kualitas menjadi bekal utama bagi generasi penerus dalam mengambil peran yang lebih besar. Menariknya, tidak ada catatan publik tentang konflik internal besar dalam tubuh keluarga maupun perusahaan. Bukan berarti perbedaan pandangan tidak pernah ada, tetapi perbedaan itu tidak menjelma menjadi perpecahan. Sebagaimana lazimnya lintas generasi, muncul ketegangan halus antara keinginan menjaga tradisi dan dorongan untuk beradaptasi dengan modernitas. Generasi muda membawa gagasan efisiensi, ekspansi, dan pendekatan manajerial yang lebih sistematis. Sementara nilai lama menuntut kehati-hatian dan kesetiaan pada mutu. Di BHS, dua arus ini tidak dipertentangkan secara keras, mereka bertemu di titik kompromi yang harmonis. Modernisasi diterima sejauh ia memperkuat usaha, bukan mengikis karakter. Tradisi dijaga sejauh ia relevan dan menjadi pembeda, bukan beban. Mesin boleh bertambah, sistem boleh diperbaharui, tetapi kualitas tenun dan integritas produk tidak pernah menjadi bahan negosiasi. Dalam periode ini, BHS berhasil melewati ujian yang sering tak terlihat dari luar. Ujian ego, ujian ambisi, dan ujian kesabaran antar generasi. Ia tidak melaju dengan kecepatan ekstrim, tetapi juga tidak tertinggal. Ia bergerak dengan ritme yang diwarisi sejak awal, pelan, sadar, dan penuh pertimbangan. BHS di era modern. Memasuki awal 2000-an, BHS berhadapan dengan lanskap yang sama sekali berbeda dari masa kelahirannya. Industri tekstil bergerak semakin cepat, mode berubah dalam hitungan musim, dan pasar dibanjiri produk murah dengan siklus pakai yang singkat. Di tengah arus ini, BHS memilih menyesuaikan diri tanpa tercerabut dari akarnya. Inovasi bahkan menjadi salah satu pintu masuk utama. Serat modern seperti microfiber ringan mulai diperkenalkan, memberi alternatif bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan, ringan, dan kemudahan perawatan. Namun serat ini tidak serta-merta menggantikan bahan klasik. Ia hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti, dalam spektrum produk yang tetap dikurasi dengan ketat. Motif pun mengalami evolusi. BHS mulai merespon selera generasi baru yang tumbuh di tengah visual yang lebih berani dan beragam. Motif kontemporer diperkenalkan dengan sentuhan yang lebih segar, namun tetap menjaga keseimbangan antara estetika dan wibawa. Pola tidak dibuat untuk sekedar menarik perhatian, melainkan agar tetap pantas dikenakan dalam konteks ibadah dan tradisi. Di saat yang sama, BHS tetap mempertahankan jantung identitasnya, sarung premium ATBM. Lini ini tidak hanya dipertahankan sebagai produk, tetapi sebagai pernyataan sikap bahwa di tengah dunia yang serba cepat masih ada ruang bagi kerja tangan,
bagi proses yang tidak bisa dipercepat, bagi kualitas yang lahir dari kesabaran. Segmen sarung kelas atas tetap dijaga, bahkan diperkuat sebagai penanda bahwa BHS tidak pernah meninggalkan akar nilai yang membesarkannya. Era digital membuka babak baru. BHS mulai memanfaatkan e-commerce resmi sebagai saluran distribusi, bukan sekedar mengikuti tren, tetapi untuk memastikan akses yang lebih luas tanpa kehilangan kendali kualitas. Kehadiran toko resmi daring menjadi cara menjaga keaslian di tengah maraknya tiruan, sekaligus menjebatani generasi lama dan baru dalam satu ruang yang sama. Namun di tengah semua adaptasi itu, ada batas yang tidak pernah dilewati. BHS secara konsisten menolak logika fast fashion murah, logika yang menukar umur pakai dengan harga rendah dan kualitas dengan kecepatan. Penurunan kualitas bukan opsi, meski pasar sering menggoda dengan volume besar dan margin cepat. BHS memilih tetap berjalan di jalur yang telah ia kenal sejak 1953, menjual lebih sedikit tetapi lebih bermakna. Hari ini BHS tidak lagi berdiri semata sebagai sebuah merek dagang. Ia telah menjelma menjadi simbol kultural yang hidup, menempel erat pada keseharian umat, terutama dalam ruang-ruang ibadah dan tradisi. Di banyak tempat, sarung BHS dikenal bukan lewat logo besar atau kampanye gencar, melainkan lewat rasa. Rasa nyaman saat dikenakan, rasa pantas saat berdiri di hadapan Tuhan, dan rasa percaya diri yang tenang tanpa perlu berlebihan. Bagi kalangan santri, sarung bukan sekedar pakaian, ia adalah identitas. Kain yang dililitkan di pinggang itu menjadi penanda jalan hidup, jalan belajar, jalan tirakat, dan jalan kesabaran. Dalam konteks inilah BHS mengambil peran yang lebih dalam. Ia hadir sebagai bagian dari ekosistem keilmuan dan spiritualitas, menyertai pengajian panjang, sholat malam, hingga perjalanan hidup yang penuh disiplin dan pengabdian. Sarung BHS menjadi saksi bisu dari proses-proses sunyi yang jarang terlihat, tetapi menentukan arah manusia. Lebih luas dari itu, BHS kini layak dipandang sebagai warisan tekstil nasional. Ia mewakili satu jalur sejarah industri Indonesia yang tidak lahir dari mesin besar dan modal raksasa, melainkan dari ketekunan, keterampilan, dan kesetiaan pada mutu. Di tengah modernisasi yang kerap memutus mata rantai tradisi, BHS justru menjaga kesinambungan, menghubungkan tenun tangan, nilai lokal, dan kebutuhan zaman. Maka kisah BHS bukan hanya tentang sarung, ia adalah kisah tentang manusia, kerja, dan iman yang berjalan beriringan. Dan selama nilai-nilai itu tetap hidup, BHS tidak benar-benar selesai sebagai cerita. Ia terus berlanjut, setiap kali dililitkan dengan niat, dikenakan dengan hormat, dan dijaga dengan amanah. Jika Anda merasa kisah ini memberi perspektif baru tentang bisnis, inovasi, dan kehidupan, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar dari kisah sarung BHS, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah besar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.